Kajian kita kali ini kita akan melanjutkan tema kita yang kemarin kita berikan judul Bunga Rampai Hukum dan Ekonomi Islam, Ekonomi Syariah. Jadi judul besar ini akan membahas tentang berbagai kapita selekta tentang tema-tema hukum dan tema-tema ekonomi Islam. Mudah-mudahan dalam rentang waktu beberapa menit ke depan kita akan coba bahas ya tema kali ini, yaitu terkait dengan al-adillah asy-syar'iyyah ya, yaitu tentang dalil-dalil syarak dalil-dalil syarak. Pada hari yang lalu kita sudah membahas tentang bahwa Islam itu adalah salah satu agama yang syumul, yang komprehensif, karena semua persoalan dalam kehidupan manusia, sosial, budaya, ekonomi, politik, kekeluargaan, keluarga, hukum, pidana, perdata, semua tercover secara komprehensif di dalam teks-teks ayat Al-Quran sebagaimana kita bahas pada kemarin. Dan sebelum kita nanti akan membahas hal-hal yang sifatnya kasuistik terkait dengan hukum dan ekonomi Islam, pada sesi kali ini saya ingin membahas tentang apa saja sih yang menjadi dalil ya dari sebuah keputusan hukum yang terkait dengan ekonomi maupun terkait dengan hukum secara umum. Paradigmanya sederhana bahwa semua persoalan ya, baik itu hukum dan ekonomi secara spesifik, ketika ada produk maka harus ada dalil. Harus ada dalil, dan dalil itu tentu menjadi hal yang sangat prinsip. Ketika kita ingin menghukumi satu persoalan, katakanlah misalnya tentang asuransi, dalam hukumnya mungkin misalnya ada persoalan bayi tabung, ada persoalan nikah internet dan seterusnya, itu kan persoalan-persoalan kontemporer ya. Dan dalam paradigma hukum Islam itu semua harus punya dasar dan punya dalil. Nah, saya belum membahas hal-hal yang terkait kasuistik tadi, tapi kita ingin masih mendasar sebenarnya dalil apa yang digunakan dalam apa saja dalil-dalil yang berlaku dalam Islam itu. Ya, ini pendekatannya hukum ya. Tapi sebelum ke situ saya ingin memetakan ada istilah syariat ya. Nanti koneksinya pada al-adillah asy-syar'iyyah ya, dalil-dalil syara itu apa saja. Tapi sebelum ke situ saya ingin memetakan ada istilah syariah, ada istilah fikih. Nah, ini jelas sangat berbeda ya antara syariah dengan fikih. Seringkali orang memiliki pemahaman yang tumpang tindih, menyamakan antara syariah dengan fikih juga saya kira tidak proporsional ya. Tetapi bahwa antara syariah dan fikih ada keterkaitan, ya itu pastilah ya, pasti. Kalau kita melacak dari literatur keislaman yang terkait dengan metodologi hukum, misalnya persoalan terminologi syariat, dalam konteks hukum itu syariat itu berbeda dengan fikih. Kalau syariat itu formulasinya, resourcesnya itu berdasarkan teks-teks wahyu. Ya, maka para ahli hukum sebagian, ini satu versi ya, walaupun mungkin ada sebagian ulama juga yang menyamakan antara syariah dan fikih, tapi ini jadi overlap ya. Syariah itu formulasinya pada teks-teks kewahyuan Al-Quran dan hadis Nabi, Al-Quran dan As-Sunnah ya. Al-Quran dan As-Sunnah itu bagian daripada syariat. Lalu kalau fikih itu apa? Kalau fikih itu dia produk nalar ya. Produk nalar dari hasil pemikiran manusia. Makanya kalau kita petakan dari dua pengertian ini, ada dalil yang reformulasinya adalah syariah, ada dalil yang lahirnya dari pemikiran-pemikiran fikih. Nah, dalil yang bersifat syariah itu nanti sifatnya adalah mutlak ya. Karena dia sumbernya itu kan dari Al-Quran dan hadis Rasul ya. Karena dia bersifat wahyu, maka tentu saja berkonsekuensi
dalil-dalil yang bersumber dari teks-teks wahyu itu dalam konteks hukum dia bersifat mutlak. Given aja ya, mutlak tuh ya secara teks dari dulu sampai sekarang Al-Quran dan hadis sudah given, tidak boleh ada perubahan karena dia mutlak ya. Nah itu syariat. Nah berbeda dengan fikih misalnya, fikih itu adalah sebuah produk pemikiran manusia, produk nalar ya, produk nalar dari sebuah pemikiran manusia, dari hasil istihad lahirlah sebuah produk namanya fikih ya, fikih. Inilah juga penting konsep ini. Seringkali kita membahas tentang persoalan kapitas lekta, ekonomi dan hukum, tapi konsep dasar seperti ini kadang-kadang tidak nyambung gitu. Bagaimana mungkin kita bicara tentang obligasi syariah kalau konteks ininya tidak paham? Bagaimana kita bicara tentang pasar modal syariah kalau dalam konteks dasar tentang dalilnya tidak memahami, sehingga tidak ada konektivitas. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang misalnya jual beli online atau misalnya hukum tentang perkawinan jarak jauh, internet. Itu kan berangkat kerangka pemikirannya berasal dari dalil-dalil syari tadi, dalil-dalil syar'i tadi. Baru kemudian dieksplorasi ya dengan menggunakan pemikiran. Seringkali orang berbicara bla 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 tentang tema-tema kontemporer, tetapi basicnya seringkali lupa. Nah, saya ingin mengantarkan itu bahwa hukum Islam itu ada yang dalil itu ada yang bersifat syariat, ada yang bersifat fikih. Nah, tadi syariat itu bersifat mutlak, jadi bisa disebut dengan final judgment, sebuah keputusan final, nggak ada lagi rekonstruksi, nggak ada lagi perubahan-perubahan, semuanya sudah selesai, Quran dan Sunnah. Nah, yang kedua adalah dalil yang bersifat fikih. Dalil yang bersifat fikih ini ya berbeda dengan syariat. Kalau syariat itu kan tadi mutlak, maka kalau dalam fikih dia bersifat relatif, bersifat zonni, ya. Karena bersifat zonni, dia selalu menerima perubahan. Inilah dua hal yang saya kira harus dibedakan. Kalau Quran Sunnahnya ya given, selesai. Tapi pemikiran-pemikiran fikih itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ini konsep dasar untuk memahami produk-produk hukum dan ekonomi adalah dalil ini. Nah, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mungkin bisa kita jadikan pisau analisis untuk mendasari pemikiran tadi. Ya. Surat An-Nisa misalnya ayat 9, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Kira-kira begitu. Pesan atau esensi dari ayat surat An-Nisa ayat 59 ini sebenarnya kalau dalam perspektif ilmu hukum ya, hukum Islam terutama ya, ini mengindikasikan bahwa dalil-dalil syarak dalam Islam itu ada 4 berdasarkan teks itu ya. Tapi nanti kita elaborasi secara lebih luas dengan menggunakan analisis. Yang pertama apa? Itu ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha. Kalau dalam perspektifnya hukum, maka ayat ini mengartikan, kalau arti teksnya kan hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Kira-kira begitu. Maka dari segi pendekatan hukum, taat pada Allah itu kan harus ada sumbernya. Sumbernya apa? Al-Quran. Maka orang-orang ahli usul fikih mengartikan ati Allah itu berarti bahwa sumber hukum pertama dan utama adalah Al-Quran. Apa dalilnya? Ati Allah. Jadi main the sources ya, sumber of Islamic law, kira-kira begitu. Sumber utama dari hukum Islam itu yang pertama adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan inspirasi, yang merupakan payung hukum tertinggi dalam tradisi pemikiran hukum Islam. Ya. Semua hukum-hukum yang dibawa itu harus merupakan ruh, ya. Ruhnya adalah Al-Quran. Itu yang pertama. Nah yang kedua, berdasarkan ayat tadi ya, kita coba bedah, kita coba analisis berdasarkan ayat tadi. Yang kedua, bahwa sumber hukum yang kedua itu adalah wa ati'ur rasul. Ati'ur rasul itu artinya as-sunnah. Ya. Sunnah itu artinya ya ma sodaro atau ma sodaro an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, an fi'lin wa qaulin wa takririn, kira-kira begitu kalau terminologi Arabnya itu. Jadi yang kedua sumber hukum itu adalah
al-hadis. Ya. Ini mungkin berpikirnya sistematis. Jadi kalau kita menggunakan pola sistematika, maka sistematika yang pertama sumber hukum itu adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, di situ ada kata-kata, ini penafsiran para ulama ahli usul fikih ya, perspektifnya hukum. Tentu dalam perspektif pendidikan atau perspektif lain mungkin punya penafsiran lain, dan itu saya kira kelebihan daripada Al-Quran. Yang ketiga adalah wa ulil amri minkum. Kalau makna teksnya itu kan, dan taatlah kalian kepada pemimpin-pemimpin kalian. Tapi dalam interpretasi pendekatan ilmu hukum Islam, yang dimaksud taat kepada pemimpin kalian itu adalah sebuah totalitas antara ulama, ya, ilmuwan keagamaan dengan pemegang kebijakan politik. Jadi kalau ada persatuan, ada sebuah kebijakan yang lahir dari kekuatan elit politik ditambah kekuatan ulama, maka lahirnya ijma. Dalam bahasa Arab, pengertian atau penafsiran dari ulil amri itu oleh para ulama usul fikih disebut dengan ijma. Ijma itu sebuah konsensus para ulama, ya, untuk menentukan sebuah hukum dari kasus-kasus yang berkembang yang tidak secara tertulis terdapat dalam teks-teks Al-Quran maupun hadis. Jadi ketika problemnya tidak ditemukan jawabannya dalam Quran dan hadis, maka dalil yang ketiga yang menjadi menjadi landasan ketika kita ingin melahirkan produk-produk hukum termasuk ekonomi syariah dan hukum-hukum kontemporer adalah ijma. Ya, ijma itu bahasa Arab, arti bahasa kitanya konsensus, ya, konsensus para ulama menetapkan satu maudhu, satu objek, ya, yang terkait dengan persoalan hukum, tapi dalilnya secara teks tidak ada dalam Quran dan hadis, dan itu legal, sah. Ya, kalau ijma itu juga bagian dari ijtihad. Nanti kita jelaskan lebih lanjut dalam penjelasan berikutnya. Jadi itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Lagi-lagi ini perspektifnya adalah pendekatan ilmu hukum. Jadi kata-kata fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu, apabila kamu berselisih tentang satu persoalan dan kamu tidak menemukan dari farudduhu, maka lakukan analogi gitu, kembalilah. Nah, orang-orang ahli ilmu usul fikih, ahli hukum, mengartikan kata-kata farudduhu itu adalah yang dimaksud dengan al-qiyas. Jadi menganalogikan sebuah kasus yang terjadi dalam masyarakat, ya, dengan kasus yang sudah ada dalam Al-Quran. Jadi kasus yang berkembang tidak ada dalilnya, ada kasus tertentu sudah ada dalilnya, ya, lalu kemudian dianalogikan karena ada persamaan sifat. Kalau dalam bahasa hukum itu namanya illat. Nah, jadi makanya ada qiyas itu ada rukunnya, ya, ada asal, ada usul, ada asal, ada al-far'u, cabang, ya. Ada al-illat, kemudian yang keempat ada hukum asal. Nah, itu kuncinya, ya. Kata kunci dari sumber al-adillah asy-syar'iyyah, ya, dalil-dalil syarat yang nanti akan menjadi landasan hukum dalam pengembangan persoalan hukum dan ekonomi. Dari awal seperti itu. Nah, kalau kita petakan lagi, mungkin kita bisa mengambil satu hadis, ya, riwayat tentang Mu'adz bin Jabal. Ketika Rasulullah SAW menjadi pejabat di Madinah, karena kita tahu Rasulullah itu kan seorang pejabat tinggi, ya, presiden, ya, seorang presiden juga, seorang qadhi al-qudat, seorang hakim agung, kira-kira begitu kalau kita ilustrasikan dengan konteks sekarang. Itu beliau mengangkat para hakim untuk menjadi pejabat di beberapa negara-negara sekitarnya. Salah satu di antara pejabat hakim dan sekaligus gubernur yang diangkat oleh Rasulullah menjadi salah seorang pejabat di negeri Yaman adalah Mu'adz bin Jabal. Sebelum berangkat tugas untuk menjalankan misi sebagai seorang pejabat negara, Mu'adz bin Jabal dilakukan fit and proper test lah kalau zaman sekarang oleh Rasulullah. Ya, saya kira dalam masa yang paling dini mungkin istilah fit and proper test memang tidak ada. Tapi prakteknya sudah dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Rasul ingin mengangkat Mu'adz sebagai hakim di negeri Yaman, Nabi memanggil dia. Apa kata Rasul? Hai Mu'adz, ya,
saya tugaskan Anda menjadi seorang pejabat sebagai seorang hakim di negeri Yaman. Selesaikan persoalan di sana. Tapi sebelum kau berangkat, saya ingin bertanya pada Anda. Ini profit and proper testnya Nabi kepada Muaz. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, bagaimana jika engkau nanti menghadapi masalah di sana? Apa yang akan kau jadikan rujukan menjadi seorang hakim? Muaz mengatakan, saya akan menggunakan Al-Quran ya Rasulullah sebagai dasar hukum pertama saya. Nah, kemudian Nabi bertanya lagi, bagaimana kalau nanti Al-Quran tidak kau temukan, ya? Tidak kau menemukan teks dalam Al-Quran terkait masalah yang kau hadapi nanti di negeri Yaman. Muaz, seorang sahabat yang sangat cerdas, dia mengatakan, saya akan menggunakan sunnah-sunnahmu ya Rasulullah. Saya akan menggunakan hadis-hadismu ya Rasulullah. Kemudian setelah itu Nabi bertanya lagi, lalu bagaimana jika hadis pun tidak kau temukan di sana? Sementara berkembang persoalan. Maka jawab Mu'adz bin Jabal dengan cerdas apa? Ajtahidu birra'i. Saya akan beristihad dengan rasio dan logika serta pemikiran saya. Ketika Mu'adz menjawab bahwa saya akan melakukan istihad dengan rasio saya, kemudian Rasulullah, katakanlah kalau bahasa kita, Anda lulus gitu menjadi seorang pejabat hakim. Nah, riwayat itu sangat populer ya, sangat populer menjadi dasar bahwa ya itu tadi dalil-dalil sistematika dalil dalam Islam itu dalam menyelesaikan berbagai persoalan termasuk hukum dan ekonomi. Ya pertama Quran dulu gitu. Kalau Quran tidak ada, maka lihat pada hadis Nabi, pada as-sunnah. Kalau as-sunnah juga tidak ada, lihat pada istihad. Nah, tadi pada surat An-Nisa ayat 59 itu ijma' dan qiyas itu bagian dari istihad. Bagian dari istihad. Istihad itu apa? Istihad itu adalah upaya nalar seorang ulama, seorang mujtahid ya, untuk melahirkan sebuah hukum baru yang dasar hukumnya tidak ada dalam Quran dan hadis, tapi berkembang dalam masyarakat. Itu namanya istihad. Dan salah satunya adalah ijma' dan qiyas. Mungkin nanti dalam perkembangan berikutnya ada masalihul mursalah, ada istihsan, ya, ada lagi maqasidus syariah dan seterusnya itu. Ya, nanti kita bahas dalam kesempatan yang lain. Tapi secara umum kira-kira begitu. Kembali kepada tadi, jadi ketika orang ingin menyelesaikan persoalan hukum, persoalan ekonomi, persoalan segala macam yang tidak yang berkembang dalam masyarakat, maka dasar hukum pertamanya lihat di Quran dulu. Kalau Quran nggak ada, baru kemudian kepada as-sunnah. Nah, kalau as-sunnah juga tidak ditemukan, ijtihad. Lalu adakah ya persoalan yang tidak di-cover dalam dalam Al-Qur'an? Kemarin kita bahas bahwa bahwa Al-Qur'an itu komprehensif, ya, mengcover berbagai persoalan, ya. Secara umum iya, tapi untuk hal-hal yang sangat teknis yang berkembang dalam konteks kontemporer kekinian tidak ada secara teks dalam Quran, maka perlu istihad, ya. Contohnya misalnya tentang kalau dalam dunia kedokteran itu ada bayi tabung gitu. Bayi tabung itu kan teknologi baru dalam dunia kedokteran. Yang di Quran dan hadisnya nggak ada. Tapi perlu ada jawaban hukum. Bagaimana jawabannya? Pakai istihad. Ya. Apalagi misalnya dalam ekonomi Islam. Ada misalnya pasar modal, ya. Pasar modal syariah. Mana ada kita temukan dalam Quran secara teks dan hadis? Nggak ada. Pasar modal itu bisa ditentukan berdasarkan istihad para ulama. Bagaimana orang bisa bicara pasar modal, bisa bicara tentang asuransi, bisa bicara tentang, tapi kalau hal ihwal terkait dengan metodologinya tidak paham, akan menjadi bias gitu ya. Ini problem kita sekarang ini seperti itu. Kita pahami dulu dari dasar apa sih yang menjadi kerangka pemikiran hukum dalam melahirkan sebuah produk-produk baru dalam hukum Islam dan ekonomi Islam. Nah, istihad itu kira-kira begitu. Banyak sekali saya kira objek-objek istihad. Misalnya ada belakangan ini tentang jual beli online. Mana ada kita temukan dalam Quran dan hadis? Nggak ada, ya, secara teks ya. Tapi kan harus dijawab apa dalilnya, ya. Bagaimana hukumnya? Dalilnya menggunakan istihad, ya. Jual beli online itu bisa Nah, banyak sekali, apalagi sekarang berkembang tentang imani, ya. Penjual uang menggunakan ini di era disruption, ya. Kalau dalam era 4.0 itu ada namanya disruption, ya. Disruption itu kira-kira kalau kita gambarkan sekarang semua pekerjaan-pekerjaan manual diambil alih oleh teknologi, ya.
Ya, disruption itu salah satu bentuknya adanya e-tol, adanya e-money, ada Gojek, ada Grab dan seterusnya, dan berbagai hal terkait dengan itu bagian termasuk fintech dan seterusnya nanti dalam ekonomi syariah itu bagian dari dari fikih-fikih kontemporer yang memang tidak ada dalilnya tapi harus diselesaikan secara hukum. Nah, saudara-saudara sekalian, itu kira-kira tema kita hari ini ya, masih merupakan tamhid ya, masih merupakan pengantar, masih merupakan prolog karena ini penting, mendasar ya. Jangan sampai kemudian kita bicara tentang hal-hal yang terlalu kontemporer tapi dasar basicnya ya, tentang tentang dalilnya tidak paham, metodologi berpikirnya tidak paham kan, ini jadi persoalan ya, seringkali ini problem kita. Nah, mudah-mudahan dengan mempelajari dalil awal ya, dan tentang bagaimana memutuskan sebuah hukum dan memutuskan sebuah keputusan produk ekonomi ya, itu maka hasil produknya juga akan legalitasnya jelas ya, legalitasnya jelas, dasar hukumnya jelas. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, pada tema kali ini masih berupa pengantar ya. Seperti kemarin kita sampaikan, tema ini merupakan sebuah eksplanasi ya, bedah dari sebuah tulisan saya yang baru saja saya bikin dalam draft konsepnya tentang bunga rampai hukum dan ekonomi syariah ya. Jadi dalam buku ini pengantarnya berbicara tentang universalisme hukum Islam ya. Kemudian berbicara tentang dalil-dalil syariat ya, sebelum kemudian kita bicara tentang produk-produk hukum dan produk-produk ekonomi. Dan nanti juga pada tema-tema yang berikutnya terkait dengan persoalan bagaimana hukum, misalnya hukum-hukum kontemporer ya, terkait dengan pernikahan jarak jauh, persoalan ekonomi dan seterusnya. Nah, itulah kesempatan pada sesi kali ini. Kesimpulannya, dalil dalam hukum Islam itu ada kalau pertamanya ya, kalau kita menggunakan paradigma awal, ada dalil yang bersifat syariah yaitu Quran dan hadis ya. Ada dalil yang bersifat fikih ya, ijtihad yaitu fikih, pemikiran para ulama. Kalau Quran dan hadis itu syariah itu sifatnya given, mutlak, tapi kalau fikih itu sifatnya mutlak. Dia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ada satu teori, law is reflection of social culture, bahwa hukum itu adalah berkembang sesuai dengan perubahan setting sosial dan budaya. Artinya fikih itu berkembang. Kalau Quran dan hadisnya kan selesai ya. Yang pemahamannya yang berkembang. Kalau dalam kaidah fikih itu ada taghyirul ahkam bi taghyiril azmina wal amkina wal ahwal. Bahwa hukum itu berkembang sesuai dengan situasi, kondisi, zaman ya, dan tempat ya. Itu fikih. Nah, dalil yang bersifat syariat itu adalah Quran dan hadis. Dalil yang bersifat fikih itu diantaranya adalah ijma dan qiyas, dan ini bagian dari ijtihad. Itulah sesi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.